bakalan masuk Purgatory. Aduh, gue sampai salah lagi. Gue mau ngomong takut salah. Kenapa jadi mikir ya? Iya, karena gue biasa gitu bercanda-canda gitu. Apalagi baru dapat nama lagi baru ya kan, Purgaroti. Wah, ini Oke. Nah, flypadnya Crossroad ya. Crossroad pasti bakal ada juga EVOS. Gua rasa dia bakal coba untuk ngambil ke arah Fields atau mungkin Modhouse. Nah, menarik buat gua adalah Brasilia karena kalau ada tim dari komunitas, walaupun semi komunitas ya, karena kalau TME sendiri ini kan gabungan dari pro player ya kan, nggak ada nampaknya Fiji harus naik ke atas. Ada Unite juga yang masuk di Central. Ternyata IOG yang nggak jadi turun di arah Crossroad karena ada satu tim lainnya yang langsung menuju Crossroad. Dia langsung balik ke arah ke Marlborough. Cuman jadinya 3 tim sekaligus Jadi ini di sini. Nah, ini seru banget kalau seandainya ngelihat apa namanya Purgatory yang di early ya, ini yang bakal terjadi. Kalau seandainya ada tim yang turun di daerah-daerah yang notabene memang bakal dikontesin di awal. Tapi Marble Works tuh rada jarang sih sebenarnya, rada jarang. Tapi walaupun ini jadi terjadi gitu ya kan. Masalahnya tadi padahal masih banyak ya tempat bermain, tapi ternyata Lord juga harus langsung ditumbangkan oleh seorang Maybe. Sangat cepat tentunya, karena mereka mau nggak mau sih dipaksa ketemu ya di area Marble Works ini. Bener banget. Dan ingat tadi ingat kita garis flightpadnya itu kenapa pada turunnya di awal semua gitu. Ya mungkin mereka mau coba apa namanya melakukan perubahan tapi jadinya malah jadi early fight. Dan kalau kita lihat juga dari tim IOG yang tadi memang gagal ke arah Crossroad, dia harus balik arah dan kayak bisa dibilang resource mereka terbatas loh. Dia cuma ngamanin beberapa kompon dan beberapa mungkin weapon, amunisi pun juga masih udah tadi kan BTR juga udah ngambilin beberapa ya di sekitar Marlborough, dan udah ada yang berotasi juga kali ini. Iya bener banget, gue nungguin banget kayak apa namanya. Tapi tampaknya dari seorang Ikam berhasil menumbangkan Rugat. Kayaknya langsung di finishing sih dari posisinya, tapi ternyata hands IOG tersisa satu orang yang aktif, Pion. Ini udah bakalan posisinya dia udah dipantai sama Maybe. Dia langsung orang bisa langsung menyergap dan ada spray yang sangat baik on point, tapi ternyata malah Maybe yang harus tertumbangkan. IOG tereliminasi. Sayang banget ya menurut gue nungguin banget IOG. Ayo please kids. Wah, seneng banget tuh. Siapa tuh? BTR ya ini ya. BTR seneng banget ya habis bunuh. Ini lagi-lagi mengulang kesalahan dia. Bukan kesalahan tapi kejadian. Yang terjadi di 2 game sebelumnya, yaitu mereka mati di awal gitu ya kan. Harus cepet-cepet bangkit, nggak tertutup karena memang masih 12 game, masih bisa banyak waktu buat evaluasi. Karena gue yakin kapasitas dari IOG sendiri, sang juara Asia tuh pasti bisa dibilang movement mereka agak ragu nggak sih? Tadi kan dia udah ke Crossroad. Mending kalau mau warin sekalian aja di Crossroad. By the way, ada yang pakai belangkon nih, Indonesia banget ya. Wah, iya sih, Indonesia banget ya. Ini Indo Pride, padahal pemainnya emang Indo semua. Ini pasti dia orang apa nih? Yang suka pakai belangkon. Karena dia pakai belangkon. Dia menutupi rambutnya dia. Kenapa? Orang yang suka pakai belangkon, jadi pakai belangkon. Pasti kan? Iya pasti sih. Gitu. Orang seru sih. Maksudnya gue kalau dulu gue ngelihat Pac-Man awal-awal hadir di kompetitif dia pakai peci. Oke, itu jadi trademarknya dia sih. Sekarang kan dia jadi ternotis sama Bang El. Bener. Terus tapi sekarang yang pakai peci jadi Lord ya kan? Pindah gitu ya kan. Tapi ya itu sih seru banget yang gue ngeliat. Nih gue juga ini GH-nya Onyx. Gue tahu karena pernah main juga di sana. Ada piala FFVM-nya gitu ya kan. Wah, itu sebenarnya sengaja banget ya dipamerin di belakangnya mereka. Oke. Nah, kalau kita lihat, wow, ternyata sebenarnya tengah-tengahnya malah kosong loh di area field. Itu banyak banget masih di pinggiran, seperti Boom juga langsung menuju aja ke arah zona tersebut. Harusnya bakal masih banyak banget yang apa namanya yang bakal masuk ke dalam zona karena hampir kayak 30% dari tim yang tersisa ada 11 ini masih di luar zona ya. Masih di luar, ya ada yang masih di luar zona, dan memang mereka chance untuk ketemunya sih makin jauh ya. Untuk di awal, fase awal bisa aja pecah perangnya itu malah di kayak zona keempat kayak gitu. Dan kalau kita lihat memang dari Soloko juga udah mengerahkan dari arah Skylord, mereka masih cukup jauh sama musuh-musuh lainnya karena tadi turunnya di arah Modhouse. Fields aja kosong. Nah, di arah bawahnya mereka Forts kayaknya tadi juga nggak ada ya. Ya, Fields bakal jadi singgahan kedua biasanya untuk tim-tim yang memang karena gini, tadi kalau gue lihat dari jalurnya orang-orang berpikiran nggak langsung masuk ke field wajar karena kemungkinannya bakal langsung diisi di awal kan, tapi dengan update circle
yang tadi harusnya field bakal jadi apa namanya wave atau gelombang kedua di mana tim-tim bakal masuk ke daerah mid game ya. Ya, bahkan Perseus aja udah coba untuk masuk ke area field. Iya. Ya. Dari BTR Dapat gratisan ya. ambil Langsung dulu. level 4 ya kan. Nah, ini menariknya tadi kan dari Boom juga lewat arah sini ya. Benar. Tapi dia nggak Nggak ngambil. ngeliat. Mungkin apa namanya? Kelewatan gitu ya kan, Iya. kelewatan. Kayak Nah, lebih kita lihat. ngamanin tadi rame banget di area Marble Works dan ternyata kalau kita lihat ini udah ditempatin satu kompon satu tim kayak ya walaupun sebenarnya masih jauh ya antar komponnya jadi Ya. mereka juga belum tahu gitu Ya, musuh karena- di depan mereka. Ya karena ya wajar karena kalau seandainya ngelihat dari sini kebiasaan-kebiasaan circle yang ada di Purgatory, Nah, aduh nyaris kepleset ya kan, itu memang banyak banget dan kemungkinan besar itu pasti bakal ke arah-arah fields terus rumah Tayo gitu ya kan, atau bahkan mungkin nanti ke arah rumah di atas rumah batu Brasilia gitu iya ya kan. benar rumah Batu, atas ya. batu dan ini jadi kayak ya udah apalagi field itu terbuka banget terus juga komponnya sedikit. Sebenarnya kalau kita masuk pertama kali di field malah bisa jadi di sandwich dari berbagai arah ya. Ya, Karena semua orang betul. pingin masuk. Tapi kayak sekarang mereka menahan jadi temponya bakalan lebih pasif sih untuk Purgatory kali ini. Nah, ini dari tim Darkness V sendiri cuma tersisa 3 orang dan mereka ternyata yang duluan menempati area field karena mungkin mereka udah memprediksi kita kayaknya nggak terlalu perlu untuk berpindah banyak banget di rotasi karena memang zonanya lebih mengarah condong ke arah field itu sendiri gitu. Nah, tapi di sisi lain ternyata Soloko berhasil ditumbangkan salah satu pemainnya. Tampaknya Onyx sudah melihat pergerakan tim Soloko berada di arah high ground. Cuman masalahnya di sini ada danger zone. Hati-hati Onyx ya. Dia bakalan coba langsung ngeras aja nih. Tayo tentunya udah mengeluarkan skill aloknya dan langsung aja dual Langsung di aja. pop up nice banget ya. Dia penyergapannya bener-bener sangat tertata rapi. Tapi di sini ternyata dari Soloko juga Kejar-kejaran ya. pingin kabur. Kabur dulu aja. Iya, Karena serem. satu membernya juga udah jatuh ya. Jadi mereka juga ngambil keputusan untuk cabut. Yes. Mobilnya ditinggalin ya. Mobilnya ditinggalin dan mereka kayak langsung masuk aja ke arah kompon tapi Wow. ternyata coy langsung aja menjadi bulan-bulanan tapi masih bisa menyelamatkan dirinya dengan darah yang sekarat Sedikit lagi ya? yes, sedikit lagi Mobilnya tuh dipakai pak, dibegal mobilnya langsung aja maju ke depan. Ya ini yang gue suka, nggak cuman ke satu tempat, tapi dia juga tahu ada potensi sebenarnya ada yang lari juga ke arah sana gitu ya kan. iya itu langsung ngebagi arah tapi di sini Onyx bener-bener bagus banget penyergapannya dia 3 bahkan 4 orang langsung sejajar jadi nggak membiarkan tim bakalan keluar ya dari seorang Jars kali ini udah kelihatan antar Ow. Jars kali ini bakalan coba saling trade damage tampaknya dan Iya. langsung masuk dari seorang Jars kali ini mencoba untuk mencari tahu keberadaan dari tim Soloko berada di mana sementara satu orang ternyata untuk smart point-nya bakalan Iya, coba dihabisin sakit Rizka harus knockdown bahkan kayaknya langsung di finishing oleh seorang Tayo. Jars malah keculik ya. Yes. Jarsnya keculik sama si Joy nampaknya. Wah, Yang ini- tadi sebenarnya ke ke pojok juga di belakang pagar ya kan. Iya, ini mereka posisinya udah sneaky-sneaky di balik pagar, tapi Jars masih aman karena tadi 2 orang ya dari tim Onyx, Wiza dan juga Jars. Nah, sekarang mereka cari lagi posisi dari tim Soloko, di mana Soloko sendiri kalau bisa jauh-jauh deh dari peperangan. Ya. Kalau misalnya didatangin nggak apa-apa, malah mereka bisa lebih siap juga gitu kan. Ya, kalau decision makingnya ya gue yang diambil Onyx sedikit nggak mau terlalu naif gitu ya kan. Dia juga tahu sebenarnya tim yang tadi dia tembak cuma tinggal sisa 2 tapi lebih worth it menurut mereka adalah defense di area high ground di atas gunung ya kan. Jadi mereka coba untuk defense di arah situ aja sampai akhirnya ngeliat dulu update dari yes. zona yang ada. Melihat Harusnya zona. bakal geser ke arah Brasilia sih. Tapi ternyata Onyx langsung muter loh. Iya, 4 muter. orang, bakal masih cari tim Soloko. Ya, tapi karena itu masih di atas, jadi mereka lebih fokus untuk ambil daerah itu dulu sampai akhirnya nanti mungkin nunggu zona. Mungkin. Nah, zonanya malah ke arah tengah-tengah nih. Wah, dan Waduh. mereka masih oke langsung balik lagi ya. Balik Ketika lagi. zona keluar dia balik lagi ke arah berikut Iya. karena dia tahu Soloko harus masuk di ke arah Betul mereka. banget. Dan kita lihat sini ada pergerakan juga nampaknya dari tim Unite Unite, ya. yes, kayaknya udah ngelihat ada tembakan juga tampaknya dari tim Unite kali ini sedikit memutari. Ya. Ini area perbukitan di mana tadi itu ada Sesmang ya, Ya. yang terkena beberapa damage tentunya. Dimana dan di area field sendiri udah ditempati benar-benar komponnya nggak dikasih kosong sama sekali. Betul banget. Nih kalau gue lihat tim Unite Esports juga bukan pemain lama karena ada FV juga Xdranix
Dranix itu ada Vendetta, satu lagi Dranix Tranix yang Dauntless ya, bener oh, banget, I Dauntless. see. Udah jadi pemain lama juga ya. Udah jadi pemain lama banget, dan kita lihat sini juga udah mulai defense yang gua rasa juga cukup worth it banget sih untuk nahan kedatangan dari player. Yes, tapi kali ini kalau kita lihat dari Unite bakalan coba cari vision lebih luas lagi ya, dan Udah bisa kelihatan. kepantau nampaknya. Ini dia nggak bisa kemana-mana tampaknya dari seorang Gaps. Bakalan coba ditapping terus-menerus oleh seorang Gustav dari XGN yang tentunya kokoh sekali, dan Unite berhasil mendapatkan Marley di sisi lain. Benar-benar kepisah sangat jauh tentunya. Terknockdown satu orang, tampaknya peperangan sudah mulai pecah di mana-mana. Nah, ini posisinya dia bisa menghabisi satu tim, tapi harus hati-hati karena bakalan ada yang Ada join. dari belakang, bener Yes, banget. ini Ada Aura. Oke, ini menarik menurut gua. Gimana kita lihat setup dari tim Aura, karena kalau gue lihat XCN juga harusnya Wah, udah ini sadar ya. Ini Fruits tiba-tiba kok dia berani banget loh. Nggak sadar, Berarti nggak sadar. karena dia nggak tahu di belakang sebenarnya udah ada tim Aura juga, karena kalau gue lihat dari visionnya sendiri mereka masih fokus ke arah rumah Brasilia juga. Ya, mereka masih ngelihat yang tadi mereka habisin satu persatu ya, Ya, karena betul kan banget. tadi kepecah dari formasinya, bahkan dari tim Siren Wings sudah ketahuan kali ini susah banget untuk diselamatkan. Posisinya udah di luar zona, sedangkan teman-temannya udah masuk. Di atas juga udah ada lagi sebenarnya tim Siren yang juga udah mulai bersiap-siap, karena kalau gue lihat dari gue yakin dari minimap juga udah tahu di dalam ada orang. Tahu. Yes, dan ternyata Fang di sini nggak bisa bertahan. Langsung ada jump shot tentunya dilakukan oleh seorang Fanbot, dan Every masih mencoba untuk mendapatkan satu orang dari tim Siren. Tampaknya dua orang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara di sisi lain berhasil di revive dari tim Siren. Empat orang masih tersisa, dan Aura kali ini bakalan menyergap XGN, di mana dari XGN bakalan kewalahan karena tim Aura benar-benar mentrapping mereka. Yap, mereka terjebak di dalam rumah ya, dan kalau gue lihat vision dari Aura juga nggak jelek-jelek banget. Mereka udah tahu sebenarnya posisi-posisi dari musuhnya, mereka bersembunyi di mana. Ya, karena satu orang yang tadi di tempat ini Ditawan. udah hilang. Iya, yang tadi yang nggak sadar. Yang nggak sadar ya kan. Jadi pergerakannya juga cukup banget. Tapi dari tim Perseus kali ini udah bakalan mencoba. Nggak ngeliat ada granat atau lineman mungkin tadi, karena gue dengernya cuman titik kayak Sedikit suara doang ya? Suaranya doang. Gue proses kalaupun granat kayak tadi terlalu lempar, cepat iya. ya. Oke, tapi ternyata Fang juga harus terknockdown. Sementara dari tim Aura tampaknya berhasil memfinishing XGN. Penyergapan 4 versus 2 ya di arah Tayo. Langsung wipe, keren banget sih menurut gue. Nggak terlalu terburu-buru, mereka bener-bener tahu sebenarnya itu trik. Karena kalau seandainya pun maju, masalahnya Aura tadi juga pendatang ya kan. Dia juga nggak tahu sebenarnya potensi di depan Brasilianya atau di depan mereka itu ada musuh apa enggak. Dan gue suka banget tadi keputusan yang dilakukan oleh Aura, pelan-pelan dan akhirnya mendapatkan 4 kill. Oke, perlahan tapi pasti ya yang dilakukan oleh Aura. Dan malah sekarang tinggal TME-nya yang sendirian ya. Tadi juga cukup garang sebenarnya waktu pas mereka masuk ke area sini, walaupun dapat perlawanan dari tim Siren, tapi ya gimana lagi, mereka tadi kesana dari banyak arah ya. Di situ kan XCN tadi nembakin mereka. Unite juga tadi pas udah naik ke arah atas, dan masih coba dikejar sama fanbotnya nih. Masih ada poin yang mau ditangkap sama seorang fanbot. Udah mempersiapkan senjatanya. Apakah udah disiapin? Yes, tapi kayaknya terlalu susah ya, visionnya belum terbuka, ternyata balik lagi. Iya, kealangan sama pohon-pohon. Dan harusnya pergerakan dari tim Aura juga udah bergerak juga ya. Mereka nggak mau lama-lama di sana. Wow, zonanya. Sampai akhirnya zonanya juga udah mulai bergerak nih. Nah, ternyata zonanya lari lagi nih. Lari lagi. Dari Aura dapetin, tapi walaupun pinggiran, ini jadi momentum dia bisa dapetin satu orang yang bakalan join masuk ke arah circle. Sementara itu dari VG atau Darkness V ini bakalan ketemu sama satu orang yang tersisa di sekitar. Ada EVOS. Masih ada EVOS di atas. Ada Soloko. Yes. Aduh, akhirnya ya Piu dapat dari tim TME yang tadi cuma tersisa sendirian. Benar sekali, dan tersisa sendiri dari Jar Soloko. Udah ketahuan posisinya oleh tim VG, tapi EVOS di sini bakalan coba menghalangi pergerakan dari VG yang sebentar lagi bakalan ketemu. Harusnya bakal ketemu bener aja. Dari Mr. 05 berhasil menolak satu orang, tapi itu dari seorang Arif masih mencoba untuk mencari keberadaan dari Sam 13. Nah, ini dia posisinya. Pasang dulu glue wall-nya untuk setup terlebih dahulu. Sam 13 juga berhasil medikasi, dan tampaknya Darkness Vinga bisa menahan pergerakan dari musuhnya. Betul banget. Dan kalau kita lihat sini nggak mau banyak main-main karena EVOS juga udah mulai bergerak masuk
masuk ke dalam zona ya. Benar sekali. Oke, Dan Aura. Aura Piu udah bakalan bertemu hanya terbebas Iya. udah langsung di Dilihat shotgun dulu. begitu saja. Wah, hilang sih itunya dualnya dia. Iya bener banget ya, hilang ya langsung ya. Karena tadi Ganse juga cuman kayak ngintip sedikit, oh kayak ada orang langsung ya dilompat. Langsung dilompatin. Nah ini posisinya sekarang Aura juga harus coba masuk, tapi Jars kali ini sudah langsung terpick off oleh seorang Sam kali ini, dan Mister 05 benar-benar langsung menembakkan dengan SKS-nya beruntun, nggak mau membiarkan Onyx lepas tentunya. Nah Betul ini banget. bakalan Harus disergap. majuin. Langsung coba di racing terlebih dahulu. Tayo sudah terlihat di balik batu, Glue sudah di pop up tentunya, dan kali ini bakalan penyergapan dengan sangat tapi di sisi lain Boom kali ini bertempur di arah Boom. Tampaknya sudah ada M79 yang dilontarkan, tapi malah terkena sendiri. Yoga PDG harus tertumbangkan. Bakalan masih bisa di revive, masih ada Glue tentunya untuk menyelamatkan diri kali ini. Oke, tersisa 3 orang, tapi apakah bisa menghasilkan? Tapi ternyata Straw Hat pun juga harus dilupakan oleh seorang Anca. Kali ini dari Boom Looting tersisa sendirian. Apa yang akan dilakukan? Dan ternyata agak kewalahan, dan Boom is pun tereliminasi di posisi kelima. Sementara itu dari tim Onyx, wah ini udah bakalan susah banget karena seorang Abu udah memantau dari sisi bawah. Bahkan 2 orang langsung terlalu Jars bakalan mengikuti, tapi ternyata 3 orang tersisa Jars sendirian. Dari sisi atas bakalan coba ditembakin sama tim EVOS, dan yes, Olympus tereliminasi. Wah, Oke, cepet banget nih, udah ada lagi kontes kayak Aura versus BTR juga. Yes, Yang mana BTR juga belum sempat. Belum sempat untuk merevive dirinya. Bener Bahkan banget. udah ada Aura yang langsung mendatangi diri mereka, dan kali ini kesempatan untuk EVOS jalan langsung untuk menyergap. Bisa jadi momentum, tapi dari seorang Guns masih menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Tersisa 2 pemain aktif yang dari tim Aura. Langsung datang ada granat yang langsung dilemparkan di dalam rumah, itu berbahaya sekali. Dari Sam bakalan coba nge-backup mencari arah lainnya, dan sementara itu Kenzo juga bakalan nge-play. Tersisa 3 tim di sini, benar-benar keras sekali. Glue Wall menutupi posisi dari tim Aura. Granat masih di posisi ketiga, tapi perangan yang sangat lengket kali ini. Tapi EVOS masih ada 3 orang. Aura bakalan jadi permainan. Deadly, dan di sini ternyata EVOS 3 kali buyah. Oh my god. 3 kali Tidak. Ya tidak. Nah. Masalahnya nggak hanya buyah, killnya juga banyak. Banyak juga ya. Serba salah ya. Tadi 2 game main ofensif. Terus gua ngelihat di game ketiga ya lebih sedikit defensif gitu, nggak terlalu ngoyo untuk